Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya wa din salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala. Terakhir sampai menjenguk orang yang sakit dalam keadaan pingsan. Bab berikutnya ia Datus Sibyan, bab tentang menjenguk anak-anak. Jadi secara khusus Imam Bukhari bahkan mencantumkan satu bab tentang menjenguk anak yang sakit. Yang dijenguk adalah anak-anak. Jadi Islam memberikan pelajaran kepada kita tentang sunnahnya kita menjenguk orang yang sakit, walaupun yang sakit adalah anak kecil. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis ke-512. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-Imam Bukhari, haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Hammad an Asim al-Ahwal, an Abi Uthman an-Nahdi an Usamah ibn Zaid ana sabiyan libnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thakula fab'athat ummuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna waladi fil mauti faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lirrasul idhhab فقل لها إن لله ما أهدى وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. Jadi disebutkan dalam hadis ini dari Abi Uthman An-Nahdi bahwa Usamah bin Zaid itu salah satu panglima kaum muslimin yang usianya belasan tahun. Ya, Usamah bin Zaid. Bahwasanya anak dari perempuan dari seorang sahabat Nabi SAW dalam keadaan apa? Takula, itu sangat keras sakitnya. Kemudian fab'atsat ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibunya mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna waladi fil maut, bahwa anakku dalam kondisi sakit dan sampai meninggal. Faqala, kemudian dia berkata kepada Rasul, idhab faqul laha, pergilah, ya, lalu katakan kepada perempuan, kata Nabi SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam Rasul, Nabi berkata kepada utusan dari ibu tersebut. Ya, kata beliau, inna lillahi ma ahada, sesungguhnya milik Allah apa-apa yang diambil oleh Allah. Jadi apa-apa yang diambil oleh Allah Ta'ala perkara yang sebenarnya memang milik Allah. Seperti ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walahu ma a'ta, dan apa yang diberikan adalah milik Allah. Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma, dan segala sesuatu berada di sisinya sampai batas waktu yang Allah tentukan. Ya, jadi Nabi mengingatkan kepada kita juga ya, kalau kita anaknya meninggal,
maka sesungguhnya milik Allah apa-apa yang diambilnya. Jadi Allah mengambil yang miliknya. Miliknya perkara-perkara yang diberikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Setiap sesuatu, segala sesuatu akan berada di sisinya, ya, dan ditentukan sampai batas waktu ajalnya. Jadi kalau sudah sampai ajalnya, maka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami, apalagi di tengah hari-hari ini banyak musibah. Banyak orang meninggal. Tiap hari kita mendengar ada orang meninggal. Bahkan yang kena COVID tiap hari lebih dari 10.000 sekarang. 11.000 ya. Cepat sekali. Kalau di Saudi malah tinggal, ya setiap harinya paling di bawah 100. Karena cukup ketat. Di negeri kita makin banyak yang terkena COVID, sehingga tiap hari juga yang meninggal ada saja. Ketahuilah kata Nabi SAW, inna lillahi ma akhoda. Ya, sesungguhnya milik Allah akan kembali kepada Allah apa-apa yang kemudian diambil oleh Allah Ta'ala. Walahu, dan baginya ma'a'ta, apa-apa yang telah diberikan. Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma, dan segala sesuatu akan berada di sisinya. Ya. Dan dia akan ditentukan sampai batas ajalnya. Kalau sudah ajal, ya sudah selesai. Enggak pandang bagaimana keadaannya. Maka ada orang meninggal itu, loh tadi saja barusan duduk-duduk di sini. Loh barusan saja saya ngobrol sama dia. Kalau sudah sampai ajalnya, ya, mungkin sebelumnya sehat, mungkin sebelumnya dia terlihat habis berolahraga. Kan ada orang naik olahraga naik sepeda. Kemudian karena sudah sampai ajalnya, ya di tengah jalan dia duduk-duduk, kecapean, meninggal. Orang menyebut, oh ini angin duduk, oh ini serangan jantung dan segala macam. Itu kalau sudah ajal itu, ya keadaannya bagaimanapun mungkin ya mengagetkan banyak orang. Tapi sebaliknya orang yang punya sakit berkepanjangan tahunan, tidak kunjung ajalnya datang, ya enggak mati-mati. Kemudian kata beliau, fal tasbir, maka hendaklah kamu bersabar. Ini saja yang beliau perintahkan kalau ada orang diambil oleh Allah Ta'ala. Ya, suruh sabar. Sabar artinya menahan diri dari mengeluh. Kecuali mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menahan diri dari mengucapkan kata-kata atau bersikap kecuali yang Allah ridhoi. Wal tahtasib, dan hendaklah engkau mengharap ganjaran di sisi Allah Ta'ala dengan mengikhlaskannya. Faraja ar-rajul fa'ahbaraha, kemudian utusan tadi pulang lalu mengabarkan kepada perempuan tadi. Faba'atha ilaihi tuqsimu alaihi lama ja'a. Kemudian wanita itu mengutus kembali kepada Nabi SAW. Faqama Nabi SAW fi nafarin min ashabihi. Maka ketika datang lagi yang kedua, Nabi kemudian berserta beberapa sahabat, ya, di antaranya minhum Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah itu tokoh yang rencananya dijadikan sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, pilihannya orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Ya. Jadi berarti kejadian ini di mana? Di Madinah. Fa'ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengambil anak tersebut, fawada'ahu baina tandu wataihi, lalu kemudian beliau meletakkannya di antara kedua dadanya. Ya. Kemudian wali sadrihi qa'atun qa'ati syannah. Ya, dalam keadaan kemudian dada Nabi bergetar, bersuara seperti geribah. Ya, kenapa? Ya, terguncang karena melihat anak kecil istrinya tidak tega meninggal. Padama'at aina Rasulullah SAW, sampai kemudian Nabi menangis. Ya, dengan sebab itu. Setelah mendekap anak tersebut sambil menangis, ya, dadanya beliau bergemuruh. Faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad bin Ubadah ini berkata kepada Nabi SAW, atabki wa anta Rasulullah, engkau menangis padahal engkau adalah Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, innama abki rahmatan laha, sesungguhnya ini tuh hanyalah tangisan karena kasih sayang. Ya. Innallaha la yarhamu min ibadihi illa rahama, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyayangi seorang hamba kecuali seorang hamba yang memiliki sifat penyayang. Jadi orang menangis ditinggal orang-orang yang dia kasih itu karena kasih sayang. Ditinggal istrinya meninggal, dia menangis karena sayang terhadap istrinya. Ditinggal orang tuanya menangis karena dia sayang terhadap orang tuanya. Ditinggal dia karena anaknya meninggal, dia menangis karena sayangnya. Ini perkara yang tidaklah dilarang, sebagaimana Nabi SAW pernah menangis ketika ada seorang anak yang meninggal. Demikian pula ketika beliau menangis terhadap putranya Ibrahim yang meninggal di waktu kecil. Sama, beliau ditanya, atabki wa anta Rasulullah, engkau menangis padahal engkau adalah utusan Allah. Nabi menangis karena kasih sayang, ya. Kasih sayang kepada manusia, antaranya kepada anak kecil dan siapapun yang mungkin dia ditinggal wafat saudaranya, orang-orang yang dia kasihi, maka dia menangis. Itu tangisan kasih sayang. Ya. Yang penting tidaklah kemudian dia berucap, tidaklah kemudian dia berbuat kecuali perkara yang Allah ridha. Ucapannya apa di antaranya yang Allah ridai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya apa yang dia ridai, yang Allah taala ridha terhadap dia, ya tentu kemudian dia menahan diri. Kalau seorang perempuan tidak kemudian mengacak-ngacak rambutnya, tidak teriak-teriak. Karena biasanya kalau perempuan, kalau ada yang dia mengalami musibah besar sampai teriak-teriak, menangis, histeris. Boleh menangis tapi nggak boleh histeris. Histeris berarti menangis yang berlebihan. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga memberikan contoh kepada kita mengunjungi anak kecil. Ya, jadi sakit siapapun, ya. Di sini ada beberapa macam. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita tentang menjenguk orang yang sakit. Ada yang dijenguk dalam keadaan pingsan, ada yang dijenguk anak-anak, ada yang dijenguk orang Arab Badui. Nah, nanti hadis berikutnya. Orang Arab Badui itu Arab kampung, ya. Arab yang nomaden, yang hidupnya keras. Tapi tidak pandang bulu kalau dia selagi dia adalah seorang yang beriman, muslim, maka di antara haknya adalah dikunjungi. Ya, jadi tidak peduli dia kaya, dia miskin, ya. Yang penting dia orang beriman, maka dia punya hak untuk dikunjungi. Dalam bab yang 200
33 ada bab Iyadatul A'rab. Bab tentang mengunjungi orang Arab Badui. Ya. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala haddatsana Khalid Al-Khadda an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala A'rabi ya'uduhu faqala la ba'sa 'alayka tahurun insyaallah. قال الأعرابي بل هي هما تثور على شيء كبير أي ما تزيره القبور قال فنعم إذن. Dalam hadis berikutnya ya, tentang bab mengunjungi orang Arab Badui yang kita dapatkan nanti ada lafaz yang sekarang masyhur, yaitu ucapan la ba'sa tahurun insyaallah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam qala beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi beliau berkata menceritakan kepada kami Khalid Al-Khadda an Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kata beliau Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dakhala ala Arabi, masuk ke tempatnya orang Arab Badui, ya, yang dia dalam keadaan sakit, ya'uduhu, beliau mengunjunginya, mengunjungi orang yang sakit, padahal orang Arab Badui, istilahnya orang kampung atau orang yang mungkin tidak selalu diperhatikan. Ya, jadi hadis ini memberikan pelajaran kita berkunjung kepada orang yang sakit yang orang secara umum tidak memperhatikan. Ketika beliau masuk ke tempatnya, beliau berkata, la ba'sa 'alaika, tidak mengapa atasmu. Tahurun, ini tuh penyakit yang bisa menghapus dosa insya Allah. Jadi ini lafaz yang mungkin sekarang kita sering dengar di antara ucapan yang diucapkan ketika ada orang sakit. Di antaranya ucapan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Tidak mengapa, insyaallah sakitmu ini bisa membuat dosamu bersih. Ya, kalau dalam lafaz ini la ba'sa 'alaika. Ya maknanya sama. La ba'sa 'alaika, tidak apa-apa ya atasmu. Tahurun insyaallah, ini tuh bisa membersihkan dosa insyaallah. Dengan apa? Dengan bersabar tentunya. Ya. Dengan bersabar kita diampuni dosa-dosanya. Jadi ini juga, lafaz ini juga merupakan doa kepada orang yang sakit. Ya, mendoakan agar apa? Diampuni dosanya. Jadi sekaligus apa? Menghibur, ya kan? Lafaz ini kan doa dan menghibur. Tidak mengapa. Ya, engkau sakit ini tidak mengapa. Ini tuh bisa mensucikan dosamu. Pertama sebagai kabar gembira bahwa dosa-dosanya akan dibersihkan dengan sebab sakit. Yang kedua juga itu merupakan doa. Doa kepada Allah agar dibersihkan dosa-dosanya. Insya Allah. Ya. Karena kita tidak bisa memastikan seseorang itu diampuni dosanya atau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Arab Badui ini berkata, bal hiya humma tafur. Bahkan kata dia, ini adalah demam. Demam yang menimpa, yang berdosa ala syaihin kabir, atas orang yang sudah tua. Dia merasa sudah tua.
Ya. Ini tuh bisa melebur dosa-dosa kepadaku yang sudah tua. Ya. Dan dia menyebutkan bahwa dia juga kaima tuziruhul kubur, seperti mereka yang akan mendatangi kubur. Dia sudah tua, bentar lagi mau masuk ke kuburan, begitulah gambarannya. Ucapan orang Arab Badui ini. Qala fan'am idan. Ya, kata Nabi SAW, demikianlah keadaanmu, sudah tua, renta, ya. Bentar lagi akan datang kepada engkau malaikat yang akan menghantarkan kamu kepada kubur setelahnya. Maka ini adalah sesuatu yang bisa menghapus dosa. Ya. Panas yang menghapus dosa. Panas demam yang menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Di hadis ini yang lafadznya sebagian dipakai sebagai dalil bahwa orang sakit itu doa yang kita panjatkan kepada dia tatkala kita menjenguk, kita ucapkan la ba'sa tahur insyaallah. Ini itu bisa mensucikan dosamu insyaallah. Doa sekaligus untuk memberikan ya tabsyir, memberikan kabar gembira ya kepada orang yang sedang sakit. Karena orang yang sedang sakit itu butuh orang yang datang. Ya. Jadi kalau kita sakit kan pinginnya ada orang menjenguk ya kan. Senang sekali kalau ada orang menjenguk. Datang saja orang menjenguk kita sudah senang. Walaupun mungkin dia nggak bawa apa-apa, dia datang. Apalagi dia mengucapkan lafaz tadi la ba'sa tarur, la ba'sa 'alaika tahur. Tidak mengapa, ini bisa mensucikan dosamu insyaallah. Ini menjadi perkara yang sangat menyenangkan. Maka ini adalah hak yang perlu kita berikan kepada mereka yang sedang sakit. Ya. Nabi tidak membeda-bedakan siapa yang sakit, bahkan di sini orang Arab Badui. Ya. Yang orang Arab Badui ini kan terkenal dengan kerasnya. Al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Ya. Jadi orang-orang Arab Badui itu kalau keras ya kufurnya kufur tenanan. Nabi SAW aja ya, sering dipanggil. Orang Arab Badui kalau manggil Nabi apa? Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Sementara para sahabat menyebut Nabi ya Rasulullah. Ya, orang Arab Badui berbeda. Karena memang tabiat mereka kasar. Nah, orang yang punya tabiat seperti ini saja Nabi SAW berkenan untuk mengunjunginya. Ya. Maka ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak membeda-bedakan. Kalau dia orang beriman, dia seorang muslim, kita punya hak untuk kita kunjungi. Ya. Di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, itu adalah apabila dia sakit, maka dikunjungi. Ya. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada beberapa. Ya. Dalam hadis itu seperti yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka datangilah, penuhi undangannya. Ya. Wa idza tansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat maka nasihati. Wa idza atasa fahamidahullah fasamidhu. Apabila dia bersin lalu memuji Allah maka ucapkan ya yarhamukallah. Wa idza marida fa'udu. Apabila dia sakit maka kunjungilah, jenguklah.
Wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal maka iringilah ya ke tempat penguburannya. Jadi ada 6. Kalau ketemu ucapkan salam, kalau diundang dipenuhi, apalagi undangan walimah. Ya. Bahkan Nabi SAW diundang orang Yahudi saja suruh makan, beliau datang. Apabila engkau dimintai nasihat, berikan nasihat. Apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, jadi syaratnya kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan ya sudah, diam saja. Apabila dia sakit, maka jenguklah, ta'uduhu. Wa idza mata fadba'hu. Kalau dia meninggal, maka iringilah sampai ke tempat penguburannya. Jadi ini merupakan hak mereka yang wajib kita tunaikan. Makanya dalam hadis berikutnya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Man asbahal yawma minkum sha'iman?" Qala Abu Bakar, "Ana." Siapa yang pagi ini dalam keadaan di antara kalian puasa? Abu Bakar berkata, "Saya." Man 'ada minkumul yawma maridan, tatkala kemudian Nabi bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pada hari ini mengunjungi orang sakit? Qala Abu Bakar, "Ana." Kemudian Nabi bertanya kembali, man syahida minkumul yawma janazah, siapa yang hari ini mempersaksikan jenazah? Ya tentunya dia mengiringi orang yang meninggal ke tempat penguburannya, menyolatinya. Qala Abu Bakar, "Ana." Jadi dari 3 pertanyaan, amal soleh ini, pertama berpuasa, kedua mengunjungi orang sakit, yang ketiga mempersaksikan orang yang meninggal dengan mengiringinya. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kembali, man ad'amal yawma miskinan, siapa yang hari ini memberi makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Berkata Abu Bakar, ana. Qala Marwan, kemudian Marwan berkata, balaghani anna Nabi SAW, ya, sampai kepadaku Nabi SAW bersabda, majtama'a hadhil hisalu fi rajulin fi yawm illa dakhala al-jannah. Tidaklah berkumpul perkara-perkara tadi pada seseorang dalam sehari kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga. Insyaallah ya, ini memang sahabat yang dia keduanya ya. Ya. Sahabat yang dia keduanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang mulia, orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia orang yang istimewa memang ya. Hari ini siapa yang kalau kita ditanya ini semua kita enggak jawab. Kalau kita yang ditanya siapa yang hari ini puasa? Enggak jawab. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Juga enggak. Siapa yang hari ini mempersaksikan jenazah? Juga enggak. Ya, mungkin hari ini mungkin kalau ini ya, karena banyak orang meninggal. Kemudian siapa yang hari ini memberikan kepada orang miskin makanan? Nah, ini kita mungkin juga jawabnya tidak. Abu Bakar memenuhi semua kriteria itu. Ya. Maka memang beliau adalah orang yang layak menjadi temannya Nabi. Makanya ketika dalam perang Dhatus Salasil, ya, kata Amr bin As, aku menemui Rasulullah dan bertanya,
siapa orang yang paling Anda cintai? Kemudian Nabi menjawab, Aisyah. Lalu kalau dari laki-laki, Rasulullah menjawab, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini menjelaskan tentang bukti Abu Bakar masuk surga dengan sebab amal-amal yang sedemikian luar biasa memang. Ya. Dalam riwayat yang lain juga pernah disebutkan bahwa beliau memang di antara 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Abu Musa al-Asy'ari pernah mengisahkan suatu hari dia berwudu di rumahnya lalu keluar menemui Rasulullah SAW. Abu Musa berangkat ke masjid dan bertanya di mana Nabi SAW. Maka dijawab bahwa Nabi keluar untuk satu keperluan. Kata Abu Musa, aku pun segera berusaha menyusulnya sambil bertanya-tanya hingga akhirnya beliau masuk ke sebuah kebun yang terdapat sumur yang dinamai sumur Aris. Lalu aku duduk di depan pintu kebun tersebut hingga beliau menunaikan keperluannya. Ya. Kemudian setelah itu kata beliau, aku masuk ke kebun dan beliau sedang duduk-duduk di atas sumur tersebut sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulur-julurkan kedua kaki ke dalam sumur. Ya, kayak duduk-duduk di atas sumur. Lalu aku mengucapkan salam dan sumurnya ya tidak begitu dalam ya. Beda dengan sumur yang ada pada Nabi Yusuf dulu kan dalam. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu kembali berjaga di depan pintu sambil ya bergumam dalam hati, hari ini aku harus menjadi penjaga pintu Rasul. Kemudian tak lama kemudian masuk ya seseorang yang mau masuk ke kebun, lalu kutanyakan siapa itu, dia menjawab Abu Bakar. Lalu kujawab, tunggu sebentar, aku akan datang pada Nabi minta izin apakah boleh engkau masuk. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar dan meminta izin masuk. Rasulullah menjawab, persilahkan dia masuk dan beritahukan kepadanya bahwa dia adalah penghuni surga. InsyaAllah. Ini keterangan langsung dari Nabi tentang Abu Bakar. Ya. Dan banyak ya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, selain hadis ini menunjukkan tentang keutamaannya, juga banyak dalam riwayat yang lain tentang keutamaan dari sahabat yang mulia. Dia adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, mula-mula masuk Islam, bahkan seperti Utsman ibnu Affan itu masuk Islamnya sebabnya melalui Abu Bakar karena temannya. Ya, sama-sama orang yang baik, saleh, pedagang. Kalaulah seandainya keutamaannya berdasarkan karena mengislamkan Utsman, saya pikir sudah cukup kan? Utsman seorang yang mulia. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah SAW pada kesempatan-kesempatan khusus. Ya. Seperti ketika hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, beliau ditemani secara khusus oleh Abu Bakar. Ya, sampai masuk Gua Thur yang hampir-hampir dilihat oleh orang-orang kafir. Sampai Abu Bakar bingung, kemudian Rasulullah mengingatkan, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Ya. Ini juga ada pada Abu Bakar. Dan memang beliau orang yang juga dalam riwayat yang lain paling bersemangat dalam beramal saleh. Ya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab mau berlomba dengan Abu Bakar dalam masalah sedekah. Umar memberikan setengah hartanya. Padahal sepertiga saja sudah cukup besar. Ini setengah. Ya, ingin menyaingi Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar datang memberikan kepada Nabi seluruh harta kekayaannya.
Ketika ditanya, lah kamu meninggalkan untuk keluargamu gimana? Aku tinggalkan untuk mereka Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kata Umar bin Khattab, la asbikuhu ila syai'in abada. Selamanya aku tidak akan dapat mengalahkannya dalam hal apapun, kata Umar kepada Abu Bakar. Ya, sampai Rasulullah juga pernah memuji beliau, inna amanna an-nas alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar. Orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun bersahabatan adalah Abu Bakar. Jadi Masya Allah inilah Abu Bakar. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari Abu Bakar adalah beliau orang yang diisyaratkan Nabi SAW menjadi khalifah ketika beliau sakit keras, meminta Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, seperti yang disebutkan dalam riwayat. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sakit, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar menjadi imam, ya. Sampai-sampai disebutkan fa'arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar bi an yusalli bin nas, ya. Rasulullah mengutus seseorang menyuruh agar Abu Bakar menjadi imam dalam salat dengan manusia, ya. Ini menjadi isyarat bagi para sahabat yang setelahnya menjadikan pemimpin setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan luar biasanya beliau dalam sehari mengamalkan berbagai macam bentuk amal saleh, yaitu puasa, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberi makan orang miskin, merupakan amalan-amalan mulia yang beliau kumpulkan dalam sehari. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu sudah isya, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.